Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini. Seterusnya, yang sama-sama kita hormati ibu dosen kita dan teman-teman semua. Baiklah, saya dari kelompok 3 yang bernama Indah Fatria Dewi dengan NIM 2121106 bersama teman saya yang bernama Cindy Claudia Selva dengan NIM 2121094 bersama teman saya satu lagi yang bernama Elza Tiara dengan NIM 2121110. Baiklah, kami akan menjelaskan materi perkuliahan kita pada pagi hari ini. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian dan dalil sholat. Pengertian sholat. Asal makna sholat menurut bahasa Arab ialah doa. Yang dimaksudkan di sini ialah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri oleh salam dan memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qimus salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Salat fardu atau salat 5 waktu ialah salat yang diwajibkan bagi tiap-tiap orang dewasa dan berakal sehat, yaitu salat 5 kali sehari semalam. Mula-mula turunnya perintah wajib salat ialah pada malam Isra, setahun sebelum tahun Hijriyah. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu syarat sah salat dan syarat wajib salat. Syarat sah salat yang pertama, yaitu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, Allah tidak akan menerima salat seseorang hamba jika ia berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Najis yang sukar untuk memeliharanya seperti nanah bisul, darah khitan, darah berpantik pada tempatnya, itu diperbolehkan dibawa untuk sholat. Yang ketiga, menutup aurat. Aurat ditutup menggunakan sesuatu yang dapat menghalangi terlihatnya warna kulit. Aurat laki-laki dari antara pusat sampai lutut. Aurat perempuan seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Yang keempat, mengetahui waktu masuknya sholat. Yang kelima, menghadap kiblat. Selama sholat, kita diwajibkan untuk menghadap kiblat. Jika kita sholatnya berdiri dan duduk, menghadapkan dada. Jika kita sholat berbaring, maka menghadapkan dada dan muka. Kalau sholat kita menentang, hendaklah dua telapak kaki dan muka menghadap ke kiblat. Kalau mungkin, kepala diangkat dengan bantal atau sesuatu yang lain. Syarat-syarat wajib sholat. Yang pertama, Islam. Orang yang bukan Islam tidak diwajibkan sholat, berarti ia tidak dituntut untuk mengerjakannya di dunia hingga ia masuk Islam. Karena meskipun dikerjakannya tetap tidak sah, tetapi ia akan mendapat siksaan di akhirat karena ia tidak sholat. Sedangkan ia dapat mengerjakan sholat dengan jalan masuk Islam terlebih dahulu. Yang kedua, suci dari haid, kotoran, dan nifas. Yang ketiga, berakal. Orang yang tidak berakal tidak diwajibkan untuk sholat. Yang keempat, balik atau dewasa. Umur dewasa itu dapat diketahui melalui salah satu tanda berikut, yaitu cukup umur 15 tahun, keluar mani, mimpi bersetubuh, mulai keluar haid bagi perempuan. Yang kelima, telah sampai dakwah.
Perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Yang keenam, melihat atau mendengar. Melihat atau mendengar menjadi syarat wajib mengerjakan sholat, walaupun pada satu waktu sholat, untuk kesempatan mempelajari hukum-hukum syara. Orang yang buta dan tuli sejak dilahirkan tidak dituntut dengan hukum, karena tidak ada jalan baginya untuk belajar hukum-hukum syara. Yang ketujuh, jaga. Maka orang yang tidur tidak wajib sholat, begitu juga orang yang lupa. Baiklah, penyampaian materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Cindy Claudia Selva. Kepada Cindy kami persilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Saya Cindy Claudia Selva, NIM 2121094 akan membahas tentang materi rukun sholat dan sunnah-sunnah sholat. Saya akan membahas tentang rukun sholat. Yang pertama yaitu rukun sholat yaitu niat. Niat artinya menyengaja suatu perbuatan. Sedangkan menurut syarak, niat itu adalah melaksanakan atau menyengaja suatu perbuatan karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu berdiri bagi orang yang berkuasa. Maksudnya di sini, jika tidak bisa berdiri, maka bisa duduk. Jika tidak bisa berduduk, bisa berbaring. Jika tidak bisa berbaring, maka bisa menelentang. Jika tidak bisa menelentang, maka bisa dengan pakai isyarat. Selanjutnya yang ketiga yaitu takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Yang keempat yaitu membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima yaitu ruku disertai tumanina. Tumanina itu artinya yaitu berdiam sejenak. Berdiam sejenak dengan membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Yang selanjutnya yaitu i'tidal disertai dengan tumanina atau berdiam sejenak dengan membaca Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Yang ketujuh yaitu sujud. Sujud itu 2 kali disertai juga dengan tumanina dengan membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Selanjutnya duduk di antara 2 sujud disertai juga dengan tumanina. Yang selanjutnya yaitu duduk akhir. Yang selanjutnya membaca tasyahud awal dan selanjutnya membaca shalawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Yang selanjutnya itu memberi salam pertama yaitu dari sebelah kanan, itu lanjut dengan sebelah kiri. Dan selanjutnya itu menetapkan rukun, di mana rukun di antara itu harus tertib, tidak boleh acak-acak. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang sunnah-sunnah sholat. Yang pertama yaitu mengikut kedua tangan pada saat takbiratul ihram sampai dengan ujung jari sejajar dengan telinga, telapak tangan setinggi bahu dan menghadap kiblat. Yang kedua yaitu mengangkat tangan ketika ruku, ketika berdiri dari ruku dan tak kalah berdiri dari tasyahud awal. Yang ketiga yaitu meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri dan keduanya diletakkan di bawah dada atau sejajar dengan pusat. Yang keempat yaitu melihat ke arah tempat sujud selain pada saat tasyahud, maka kita melihat kepada telunjuk. Yang kelima yaitu membaca doa iftitah, membaca amin sehabis membaca Al-Fatihah. Yang kedelapan, membaca surah atau ayat Al-Quran bagi imam atau sendiri sesudah membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan juga pada rakaat kedua. Yang kesembilan yaitu sunnah bagi makmum mendengarkan bacaan imam. Yang kesepuluh yaitu mengeraskan bacaan pada sholat subuh dan pada rakaat pertama, sholat maghrib dan juga sholat isya. Selanjutnya yang ke-11, takbir, tak kalah turun dari atau bangkit selain bangkit dari ruku. Yang ke-12 itu ketika bangkit dari ruku membaca Sami Allahu liman hamidah. Ke-13 tak kalah i'tidal membaca Rabbana walakal hamdu. Yang ke-12 meletakkan 2 telapak tangan di atas lutut ketika ruku. Yang ke-15 membaca tasbih sebanyak 3 kali ketika ruku. Yang ke-16 membaca doa ketika duduk di antara 2 sujud. Yang ke-17 duduk iftirashi atau duduk bersimpuh pada semua duduk dalam sholat kecuali duduk di akhir. Yang ke-18 duduk tawaruk, duduk akhir. Yang ke-19 duduk istirahat sebentar sesudah sujud kedua sebelum berdiri. Yang ke-20 bertumpu pada tanah tak kalah hendak berdiri dari duduk. Yang ke-21 memberi salam. Yang kedua hendaklah menoleh ke sebelah kiri
hingga pipi kiri kelihatan dari belakang. Yang kedua, ketika memberi salam hendaklah diniatkan memberi salam itu kepada yang di sebelah kanan dan kiri, baik terhadap manusia maupun terhadap malaikat. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Cindy. Pembacaan materi terakhir yang akan disampaikan oleh Elza Tiara. Kepada Elza, kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Satu, yaitu berhadas kecil atau berhadas besar. Berhadas kecil yaitu membatalkan wudhu. Berhadas besar yaitu haid, nifas, dan nujub. Menampakkan aurat dengan sengaja. Berbicara dengan sengaja baik untuk kebaikan sholat maupun tidak. Misalnya berkata wow, aduh, dan sebagainya. Makan dengan sengaja baik sedikit maupun banyak. Minum dengan sengaja baik itu sedikit maupun banyak. Membelakangi kiblat, mengubah niat sholat, murtad, menambah rukun fi'li dengan sengaja, mendahului imam dengan dua rakaat fi'li dengan sengaja, terlambat dengan 2 rukun fi'li tanpa uzur, membatalkan sholat tanpa sebab, mengurangi rukun sholat seperti tidak tahiyat awal, berdehem tanpa sebab, berdahak tanpa sebab, tertawa dengan keras, batuk-batuk ringan tanpa sebab, tidak mensegerakan membuang kotoran atau najis seperti kotoran cicak. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu hal-hal yang diperbolehkan dalam sholat, yaitu 1. Mengingatkan imam yang lupa. Apabila imam lupa ayat tertentu, maka makmum boleh mengingatkan ayat tersebut kepada imam. Yang kedua, yaitu bertasbih atau bertepuk tangan bagi wanita. Apabila ingin mengingatkan atau menegur imam yang lupa ayat tertentu atau membimbing orang buta. Membunuh ular dan kalajengking, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bunuhlah kedua binatang hitam tersebut sekalipun dalam keadaan sholat, yaitu ular dan kalajengking. Menghalangi orang yang lewat di hadapan kita ketika sholat. Selanjutnya itu memberi isyarat kepada seseorang yang ingin berbicara ataupun memberi salam kepada kita. Melakukan gerakan-gerakan ringan seperti ingin membetulkan saf sholat, yaitu mendorong ke depan, menariknya ke belakang, atau menggesernya ke kiri dan ke kanan. Membetulkan pakaian, berdehem ketika perlu, menggaruk badan dengan tangan, meletakkan tangan ke mulut ketika menguap, menghalangi seseorang yang berjalan di hadapan kita ketika sholat. Baiklah, materi selanjutnya yaitu sujud tilawah dan sujud sahwi. Sujud tilawah yaitu sujud yang dilakukan ketika mendengar ayat-ayat sajadah. Dalam pelaksanaannya, sujud tilawah terbagi 2, yaitu sujud yang dilakukan di dalam sholat dan di luar sholat. Sujud di dalam sholat yaitu sujud yang dilakukan ketika membaca ayat sajadah, maka kita langsung sujud tanpa melakukan iktidal dan ruku. Dan setelah membaca doa sujud tilawah tersebut, kita kembali berdiri pada posisi semula dan melanjutkan sholat. Dan ketika kita sedang berjamaah dan mendengar ayat sajadah, maka kita boleh melakukan sujud tilawah apabila imam melakukan sujud tilawah, dan sebaliknya kita tidak boleh melakukan sujud tilawah apabila imam tidak melakukannya. Yang kedua yaitu sujud tilawah di luar sholat, yaitu langsung takbir kemudian sujud 1 kali, atau boleh juga langsung sujud seperti sujud biasa seperti sujud sholat. Baiklah, selanjutnya itu sujud sahwi. Sujud sahwi diserap dari bahasa Arab yang artinya lalai atau lupa. Menurut para ulama atau
para ahli fikih mengatakan sujud sahwi yaitu sujud yang dilakukan karena adanya kekurangan atau meninggalkan perintah dan melakukan larangan tanpa sengaja. Tata cara sujud sahwi menurut para ulama atau ahli fikih yaitu sebanyak 2 kali sebelum salam atau setelah sholat. Yang pertama yaitu melakukan takbir, yang kedua yaitu sujud biasa. Sujud biasa maksudnya adalah sujud dengan 7 anggota tubuh, yaitu kening, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki. Dan apabila kita masih lupa, dianjurkan untuk kembali mengulang sholat. Hukum sujud sahwi yaitu sama hukumnya saat sholat sunnah dan sholat fardu. Para ulama atau ahli fikih, seorang makmum tidak wajib melakukan sujud sahwi ketika imam lupa, maka ia makmum harus melakukan atau wajib melakukannya. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Elza yang telah menyampaikan materi terakhir pada pagi hari ini. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai sholat. Sholat ialah wajib bagi tiap-tiap orang dewasa dan berakal sehat. Syarat sah sholat yang pertama yaitu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua yaitu suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang ketiga menutup aurat. Yang keempat mengetahui waktu masuknya sholat. Yang kelima menghadap kiblat. Syarat wajib sholat. Yang pertama Islam, yang kedua suci dari haid dan nifas, yang ketiga berakal dan balik, yang keempat telah sampai dakwah, yang kelima melihat dan mendengar, yang keenam jaga. Rukun sholat. Niat, berdiri bagi yang kuasa, takbiratul ikhram, membaca al-fatihah, ruku dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud 2 kali serta tumakninah, duduk di antara 2 sujud serta tumakninah, duduk akhir, membaca tasyahud akhir, membaca salawat Nabi, memberi salam, dan menertibkan rukun. Yang membatalkan sholat dalam keadaan hadas, nampak aurat, makan atau minum pas sholat, terdapat najis pada pakaian. Segitulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya sebagai moderator minta maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.